Bab 468. Ada pula 5 orang yang memiliki kemampuan bela diri yang baik. Teknik pedang yang sederhana, tetapi mematikan dan fokus pada titik-titik vital. Dalam waktu singkat, para pasukan zirah hitam, veteran, dan tim pengawal muda segera memukul mundur para perampok gunung dengan merobek zirah dan merusak semangat mereka. Banyak dari perampok itu yang bahkan berbalik dan melarikan diri. Sekelompok orang itu bergegas kembali untuk mengambil busur silang Zeta, lalu mengejar para perampok yang melarikan diri dan membunuh mereka satu per satu. Sementara itu, ketika serangan para perampok gunung dimulai, Levon juga memimpin 200 perampok berzirah untuk menyerang Wira. Namun, sebelum dia bisa mendekat, 50 orang muncul dari kedua sisi. Pasukan berbaju zirah, seru Levon. Melihat perlengkapan 50 orang ini, dia sangat ketakutan hingga mengumpat. Molika, aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping dan membunuh seluruh keluargamu. Saat Mary dan Molika berbicara tentang Wira, mereka tidak menyebutkan bahwa orang ini memiliki zirah. Ini jelas merupakan perangkap untuk menjebak Levon. Zirah adalah baju besi berat yang dirancang untuk pasukan infanteri untuk bertempur di medan perang. Dalam sekejap, 50 pasukan berbaju zirah berhadapan dengan 200 perampok. Perlengkapan pasukan infanteri melawan pasukan biasa, ini adalah pembantaian satu arah yang mutlak. Para perampok mencoba memotong atau menikam zirah mereka, tetapi tidak bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sementara itu, veteran pasukan zirah yang mengenakan zirah sontak memenggal perampok setiap kali mengayunkan pedang treksa. Setelah sekian lama, situasi para perampok gunung sangat mengenaskan. Mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Karena sudah datang, kenapa harus terburu-buru pergi? Tanya Wira. Dia menimpali dengan tenang seraya mengayunkan tangannya. Pemandangan di sini sangat indah. Mari biarkan mereka beristirahat di sini. Tep, tep, tep. 50 pasukan zirah hitam dan veteran yang mengenakan zirah berada di depan untuk melindungi Wira. Mereka menunggang kuda dan mengayunkan pedang mereka saat menyerang dengan keganasan yang tak tertandingi. Kami menyerah, kami menyerah. Jangan membunuh kami, mohon ampun. Tuan-tuan, tolong ampuni kami. Lantaran tidak dapat mengalahkan kelompok Wira ataupun kabur, banyak perampok yang melemparkan senjata mereka dan berlutut untuk memohon ampun. Wira melihat ini dan berkata, yang menyerah nggak akan dibunuh. Menyerah, kami menyerah. Dalam sekejap, ada lebih banyak perampok yang menyerah lagi. Sementara itu, Levon yang mencoba melarikan diri dihentikan oleh Rudy dan diseret ke hadapan Wira. Levon memaki, penipu, dasar penipu, dengan tatapan penuh emosi yang diarahkan kepada Wira. Levon berseru, selain menggunakan tipu muslihat dan intrik, apa kamu punya kemampuan lainnya? Apa kamu berani bertarung denganku? Wira berkata, aku kira kamu cukup pintar karena mampu merebut ngarai naga biru dan memberontak di Kabupaten Hiloka. Aku nggak menyangka kamu akan mengatakan hal bodoh seperti ini. Wira tersenyum pahit sembari berkata, setelah menjadi tahanan, kamu bisa-bisanya mengajak orang yang menahanmu untuk berduel. Dian membuat keputusan yang benar karena nggak menyukaimu. Justru aneh kalau dia menyukaimu. Enggak, kamu yang menipu Nona Dian. Tanpamu, dia akan menjadi milikku. Dasar penipu nggak tahu diri, bajingan, ah. Levon mulai mengumpat lagi. Namun, ketika baru memulainya, Rudy langsung menamparnya dengan keras hingga mulutnya penuh dengan darah. Seketika, semua perampok gunung yang ada di sekitar bergetar dengan ketakutan. Tak lama kemudian, Danu dan Dodi yang pergi mengejar perampok telah kembali. Mereka berkata, Kak Wira, sudah beres. Wira bertanya, apakah ada yang terluka? Nggak ada, kita mempunyai perlengkapan yang baik. Kita juga menggunakan taktik penyergapan, jadi nggak ada yang terluka. Jawab Dodi yang sangat bersemangat. Pertempuran semacam ini terlalu seru baginya pasukan zirah hitam, veteran lain, serta tim pengawal muda menatap Wira dengan penuh hormat. Jika menghadapi perampok gunung dalam serangan langsung, kalaupun mereka mempersiapkan diri dengan baik, banyak dari mereka mungkin akan terluka atau bahkan tewas. Namun, kini tidak ada yang terluka dan mereka bahkan telah menangkap Wolfie. Pertempuran semacam ini benar-benar menyenangkan. Danu melihat sekeliling dan mengernyitkan alis seraya berkata, Kak, bagaimana kita akan menangani tawanan, mayat, dan beberapa perampok yang hanya terluka dan berbaring di tanah? Wira memberi perintah, perampok yang terluka, biarkan takdir yang menentukan nasib mereka. Untuk tawanan, kita akan membawanya kembali ke Kabupaten Uswal dan untuk mayat, aku akan menyuruh Fadil untuk mengurusnya. Dengan perintah Wira, kelompok tersebut sontak membawa tawanan ke arah Kabupaten Uswal. Di tanah yang penuh dengan mayat, beberapa perampok yang terluka mencoba merangkak menuju Ngarai Naga Biru untuk melarikan diri. Sementara itu, di Ngarai Naga Biru, Bab 469. Ketua Molika, Jenderal kami sudah memberi perintah. Maaf kalau menyinggung. Begitu Levon membawa pasukannya pergi, Ucup yang adalah ketua kedua sontak memimpin orang-orangnya untuk menangkap Molika dan Jamal. Mary mengernyit dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kakaknya telah bersekongkol dengan Wira. Ucup, apa yang kamu lakukan? Kalau berani menyentuh Kak Molika, aku akan membunuhmu. Ancam Blackie yang langsung menghunuskan pedang dan bersiap untuk bertarung. Ucup, pergi dari sini. Apa identitas dari Kak Molika?
Beraninya orang rendahan sepertimu menodongkan pedang ke arahnya, ujar Jupiter yang juga tidak mau kalah dan langsung mengeluarkan tombak. Raut wajah Ucup sontak berubah. Dia bertanya dengan kebingungan. Blackie, Jupiter, apa yang kalian lakukan? Ini perintah dari jenderal kita. Kalau kalian melakukan ini, bagaimana kalian akan menjelaskannya ketika dia kembali? Menjelaskan apanya? Kalau menyentuh Kak Molika, itu artinya kalian mengusikku. Hari ini, aku mau berpisah dari Wolfie. Mulai sekarang, kita bertindak sendiri-sendiri saja. Ancam Blackie seraya menggertakkan gigi dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Selagi Levon tidak ada di gunung, Blackie hendak membunuh bawahannya dan merampas ngarai naga biru, lalu memblokirnya di luar. Di pegunungan, ada persediaan makanan, mereka tidak akan kekurangan makanan untuk bertahan sepanjang musim dingin. Sementara itu, Wolfie sialan itu akan membeku mati di luar, Jupiter berkata. Benar, Kak Molika adalah saudara kita. Kalian benar-benar mengecewakan kami karena memperlakukannya seperti ini. Semuanya, mari kita rampas gudang persediaan makanan dan kendalikan jalan menuju gunung. Jupiter bahkan bersikap lebih tegas. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Selama bisa menyelamatkan nyawa kakak ipar, bagaimana mungkin dia tidak bisa menikahi Mary? Kedua orang yang memang tidak suka dengan Levon hendak mengambil kesempatan ini untuk merebut gunung tersebut. Para perampok di bawah Blackie dan Jupiter mulai mengambil tindakan dan bergegas menuju lokasi penting perampok. Hentikan mereka, seru Ucup. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya sembari memarahi. Jenderal Blackie, Jenderal Jupiter, apa kalian sudah memikirkannya matang-matang? Kita mungkin bisa merebut puncak gunung ini dalam waktu singkat, tapi ketika ketua Wolfie kembali, kalian harus menerima konsekuensinya. Berhasil merebutnya atau enggak, kita harus mencobanya dulu. Aku akan membunuhmu dulu, ucap Blackie yang menghampiri Ucup sambil mengangkat pedang besarnya. Benar, demi Kak Molika, kami perlu memberontak hari ini, ujar Jupiter. Dia tampak tersenyum kepada Mary, lalu mendekati Ucup bersama pengikutnya, raut wajah Ucup berubah drastis dan sosoknya segera mundur perlahan. Wolfie telah pergi dengan membawa sebagian besar pasukan. Pasukan yang tersisa di gunung tidak terlalu banyak sehingga ini adalah pertempuran yang berisiko. Namun, mereka tetap harus bertempur. Apabila gunung berhasil direbut Blackie dan Jupiter, masa depan mereka akan sangat sulit dilalui. Pertempuran hampir meletus. Hentikan. Tiba-tiba, Molika muncul dan mengejutkan semua orang. Dia berkata, semuanya, kenapa kita harus bertempur dan saling membunuh? Mari kita bicarakan baik-baik masalah ini. Ucup menatap Molika dan berbicara dengan nada kesal. Kami nggak punya alasan untuk berbicara dengan penipu. Blackie menghela napas ringan seraya berkata. Kak Molika, kami pasti nggak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jupiter tidak ingin kalah darinya sehingga berkata. Untuk keselamatan Kak Molika, kami harus merebut ngarai naga biru. Kalau nggak, ketika Wolfie kembali, dia pasti akan membunuhmu. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi kalian nggak perlu mengkhawatirkan ini. Ucap Molika. Dia merentangkan tangannya seraya menghela napas dan berkata. Wolfie sepertinya nggak bisa kembali lagi. Apa? Mary, Ucup, Jupiter, dan Blackie sama-sama mengira bahwa mereka telah salah mendengar. Putu yang sejak tadi diam pun mengernyit dan berkata. Tuan Wahyudi memerintahkanmu untuk mengungkapkan identitasnya, hanya untuk menjebak Jenderal Wolfie ke sana, kan? Dia pasti sudah menyiapkan perangkap untuk Jenderal. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dicurigai oleh Putu dan dia telah mencoba memperingatkan Levon sebelumnya. Namun, Putu malah dihina olehnya. Pak Putu memang cerdas, puji Molika. Dia mengepalkan tangan untuk memujinya, lalu menatap sekeliling sembari berkata. Benar, Wira sudah menyiapkan jebakan dan menunggu kedatangan Wolfie. Dia nggak akan kembali lagi. Ucup berkata sambil menggeleng keras. Enggak, ini nggak mungkin. Dia hanyalah seorang cendekiawan. Bagaimana dia bisa menggerakkan banyak orang? Kekuatan militer seluruh Kabupaten Uswal hanya mencapai 300 pasukan. Kalaupun memobilisasi mereka semua, dia juga nggak akan bisa mengalahkan jenderal kami yang membawa 1000 pasukan. Molika menggeleng dan menghela napas seraya menjelaskan. Kekuatan militer terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Wolfie mungkin memiliki 1000 pasukan, tapi semuanya adalah perampok yang nggak berpengalaman, sementara itu, orang yang dibawa Wira adalah 200 pasukan yang pernah bertarung di medan perang. Di antara mereka, ada 50 veteran pasukan zirah hitam yang bersenjatakan busur silang Zeta. Semua pasukan mereka juga mengenakan zirah. Selain itu, ada 50 pasukan berbaju zirah, mereka juga sudah menyiapkan perangkap di awal. Jadi, siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Ispohan bahkan sudah 2 kali kalah dari mereka. Jelas Molika. Semua orang sontak terperanjat. Bab 470. Jupiter dan Blackie sontak terperanjat. Pasukan zirah hitam benar-benar sangat kuat dalam pertempuran, apalagi mereka mengenakan zirah yang tidak terkalahkan. Penyergapan semacam ini benar-benar bisa menangkap Wolfie. Kamu tahu semua ini sejak awal, tapi masih menipu jenderal untuk mengejarnya. Aku akan membunuhmu, ucap Ucup dengan raut wajah yang berubah drastis. Dia tak kuasa menghunuskan pedang dan menyerang ke arah Molika.
Ketika Jupiter dan Blacky bersiap untuk bertindak, Molika malah menghindar ke belakang Ucup dengan cepat, lalu meraih lengan Ucup dan merampas pedang ekor kerbaunya. Dia menahannya tenggorokannya seraya berseru. Sobat Ucup, tolong tenang. Apa kamu kira aku ingin menipu Sobat Wolfie? Aku melakukan semua ini demi kebaikan kita bersama. Jupiter dan Blacky tampak mengerucutkan bibir. Belum lama ini, Molika baru berkata melakukan semua ini demi kebaikan Wolfie, tetapi malah menjebaknya. Kini, dia lagi-lagi mengatakan hal yang sama. Ucup menggertakkan gigi sembari berkata, omong kosong, kamu hanya demi dirimu, jangan bawa-bawa kami. Hais, ada beberapa hal yang nggak nyaman untuk dibicarakan di depan umum. Suruh anak buahmu pergi dulu, lalu aku akan menjelaskannya kepada kalian semua. Ucap Molika. Dia melepaskan lengan Ucup, lalu melihat ke arah Jupiter dan Blacky. Ketiga orang itu melambaikan tangan. Para bawahan mereka pun bergegas pergi. Di dalam ruang rapat, kini hanya tersisa Mary, Molika, Jamal, Ucup, Jupiter, Putu, dan Blacky. Mereka semua menatap Molika dengan tatapan penasaran. Molika tersenyum tipis dan berkata, apa kalian tahu siapa yang mengalahkan bangsa Agrel? Bukannya Panglima Yuda, ujar Ucup seraya mendengus dengan nada menghina. Jupiter dan Blacky terkejut. Bukannya ini adalah rahasia umum. Putu yang selama ini hanya diam saja tampak merenung. Molika mengangkat kepalanya seraya berkata, Panglima, maaf kalau aku berbicara dengan kelewatan. Bahkan, ketika Panglima Dirga masih hidup dan pasukan Zirah Hitam dalam puncak kejayaannya, mereka belum pernah memenangkan pertempuran sebesar ini. Ucup, Jupiter, dan Blacky tercengang. Meskipun Panglima Dirga berhasil mengalahkan Raja Tanui, dia pada akhirnya melarikan diri dan gagal menumpaskan bangsa Agrel. Dia memang belum pernah memenangkan pertempuran sebesar itu, Mary tampak tersenyum. Dia tahu siapa yang benar-benar memenangkan pertempuran besar ini, penasihat militer di balik semua inilah pahlawan sejatinya. Mata Putu tampak berbinar-binar dan merenungkan situasi ini dengan cermat. Blacky tak kuasa menahan rasa ingin tahunya sehingga berkata, Kak, aku bukan orang sabar. Tolong jangan menyembunyikannya lagi. Cepatlah beritahu kami. Ucup dan Jupiter juga terlihat menantikan, Molika segera memberi isyarat mata, lalu Jamal sontak menceritakan kembali kabar yang dia dapatkan dari prajurit pembelot. Penasihat militer, orang yang sebenarnya memimpin pasukan bukan panglima, melainkan penasihat militer. Penasihat militernya hebat sekali. Ucup, Jupiter, dan Blacky sangat terkejut dengan perkataan Jamal. Berprestasi dalam militer dan nggak mementingkan reputasi. Dia benar-benar ahli militer yang luar biasa, dia adalah panutanku. Ucap Putu. Dia yang telah bertekad untuk mengubah nasib bangsa juga sangat mengagumi orang itu. Mary yang tidak sabaran berkata, Kak, aku sudah tahu bahwa pertempuran besar itu dimenangkan oleh penasihat militer. Tapi, kenapa kamu membantu Wira untuk menjebak Wolfie? Bagaimanapun, dia adalah perampok gunung. Kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Kenapa kamu malah membantu orang asing untuk menjebak sesama perampok? Ucup, Jupiter, dan Blacky juga menatap Molika dengan kebingungan. Putu tersenyum tipis dan menggeleng. Setelah berbicara begitu banyak, Molika masih belum memberi tahu siapa penasihat militer yang dimaksud. Hal ini benar-benar membuatnya panik. Molika melirik Mary dengan ekspresi tak berdaya. Jamal buru-buru berkata dengan suara pelan. Ketua Mary, Tuan Wahyudi adalah penasihat militernya. Ini adalah alasan aku dan Ketua Molika bekerja sama dengannya. Kedua mata Mary pun terbelalak lebar. Dia terpaku di tempat seraya berseru. Apa, bajingan yang menangkapnya 2 kali dan sekejam itu ternyata adalah penasihat militer yang sangat dihormati. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu jahat bisa menjadi pahlawan yang luar biasa? Hal ini sangat sulit dipercaya. Bab 471. Tidak percaya. Mary tidak mau percaya. Pahlawan hebat yang sangat ingin Mary kenal ternyata adalah pencuri kecil yang menyebalkan itu. Saat ini, perasaan Mary menjadi sangat rumit. Itulah alasannya aku membantu Tuan Wahyudi. Ujar Molika. Molika menghela napas dan melanjutkan. Coba kalian pikir sendiri, Tuan Wahyudi sudah memberikan semua penghargaan atas kontribusinya pada Panglima Yuda. Kalau Tuan Wahyudi mendapat masalah di sini, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukannya datang dan membantunya. Kalau seperti itu, kita mana bisa selamat? Kalau bukan karena hal ini, mana mungkin aku akan berbuat begini pada Wolfie yang adalah temanku itu. Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang. Tubuh Jupiter dan Blacky bergetar, mereka tidak berani membantah lagi. Wolfie telah menyinggung Tuan Wahyudi dan hampir melibatkan mereka, jadi dia memang pantas dibunuh, Ucup mengernyit dan berkata. Semua ini hanya kata-katamu, sebelum ada informasi pasti, aku nggak akan percaya pada pembohong sepertimu. Jupiter dan Blacky tanpa sadar juga mengangguk. Alasan utamanya, Jamal terdengar sangat melebih-lebihkan kehebatan Tuan Wahyudi itu. Dari ceritanya, Tuan Wahyudi bahkan terkesan lebih hebat dari para pahlawan dalam drama. Pada saat ini, seorang bandit yang berlumuran darah terhuyung masuk dan berkata, Ketua sekalian, terjadi masalah besar. Jenderal Wolfie ditangkap oleh Wira. Sebagian kecil dari orang-orang kami terbunuh dan sebagian besar lainnya ditangkap. Seluruh pasukan sudah jatuh ke tangan musuh.
Duk, duk, duk. Ucup, Jupiter, dan Blacky seketika tersungkur ke lantai, wajah mereka tampak linglung saking terkejutnya. Sementara itu, mata Putu justru terlihat berbinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wahyudi, taktiknya saling berkaitan dan mulus, tidak heran jika strateginya dapat menghancurkan Raja Tanui dari Kerajaan Agrel. Hei, bangunlah, ujar Molika pada ketiga orang itu. Setelah membantu tiga orang yang gemetaran itu berdiri, Molika menghela napas dan berkata lagi. Ini adalah akhir terbaik, kalau enggak, kita semua akan mati. Melihat ketiganya mengangguk linglung, Molika melanjutkan. Tuan Wahyudi bilang, ada banyak tambang di pegunungan Jata. Dia membutuhkan tambang giok air dan tambang batu bara. Kelak, kereta yang mengangkut batu bara dan batu gioknya akan sering melakukan perjalanan bolak-balik dari Kabupaten Uswal ke Pegunungan Jata, selama kalian nggak mengganggu orang-orangnya, dia nggak akan menyerang kalian. Nggak akan, kami nggak akan mengganggunya. Nggak berani, aku nggak akan berani. Jupiter dan Blacky mengibaskan tangan mereka berulang lagi. Ucup juga mengiyakan dengan kepala tertunduk. Wolfie bahkan sudah dijatuhkan. Mereka mana berani coba-coba cari masalah sendiri. Molika berkata lagi. Sekarang, kekuatan kalian sudah berkurang banyak. Kalian nggak bisa berkelompok sendiri-sendiri lagi. Kalau nggak, kalian bisa diserang pemerintah satu per satu. Lebih baik kalian memilih ketua baru dan menghimpun semua kekuatan. Dengan begitu, kalian akan lebih aman. Gabungkan ketiga kelompok bandit kalian dan pilihlah satu ketua baru. Jupiter dan Blacky saling memandang dengan mata berbinar. Mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang di sini. Selama bisa mengalahkan yang lain, salah satu dari mereka berdua bisa menjadi pemimpin. Selain itu, sebagai kepala bandit, mereka juga berkesempatan untuk menjadi pasangan yang layak bagi Mary. Ucup memandang kedua orang itu dengan tidak puas. Dia adalah ketua kedua Ngarai Naga Biru. Jika salah satu dari Jupiter dan Blacky menjadi ketua baru, Ucup pasti akan diintimidasi habis-habisan. Melihat ketiga orang ini hendak bertarung, Putu sontak berkata sambil tersenyum. Hei, gimana kalau kita memilih Jenderal Mary menjadi ketua baru? Molika dan Jamal melihat ke arah Putu. Pria bungkuk itu lumayan juga, sebelum mereka melontarkan usul mereka, dia sudah terlebih dahulu mengusulkannya. Aku setuju, ujar Ucup segera merespons, Mary tidak memiliki fondasi, jika dia tidak ingin dikendalikan oleh Jupiter dan Blacky, dia harus mengandalkan kekuatan Ucup. Jupiter dan Blacky saling memandang, lalu menatap Molika yang tersenyum dan Mary yang cantik. Mau tidak mau, mereka pun berkata serempak. Kami juga setuju. Tak satu pun dari mereka akan puas dengan yang lain sebagai ketua. Jadi, lebih baik biarkan Mary yang menjadi ketua. Dengan mendukung Mary untuk menjadi ketua, mereka pasti akan dihargai oleh Mary dan Molika. Namun, saat Jupiter dan Blacky mengatakan ini dengan serempak, keduanya langsung saling memelotot kesal. Kemudian, keduanya menatap Mary dan Molika dengan pandangan menyanjung. Selamat, Nona Mary. Sekarang, kamu adalah ketua pertama Ngarai Naga Biru. Ujar Jamal sambil mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dia menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Semua orang juga buru-buru memberikan selamat. Hah. Mary yang masih memikirkan tentang identitas Wira sontak kebingungan. Dia tiba-tiba sudah ditunjuk oleh semua orang untuk menjadi ketua pertama Ngarai Naga Biru. Sekelompok bandit itu tengah memberi hormat padanya, sementara itu, Molika tersenyum senang. Adiknya telah menguasai desa bandit lain yang tidak kalah dengan desa bandit asalnya. Jamal berkata, semuanya, Tuan Wahyudi pernah memberiku sebuah rencana besar. Gimana kalau kita diskusikan bersama? Kalau kita bisa mewujudkannya, kita nggak perlu jadi bandit lagi di masa depan. Kita bahkan bisa membuat bangga leluhur kita. Bab 472. Di kantor pengadilan daerah Kabupaten Uswal, Regan yang selalu tenang menerobos ke aula belakang pengadilan daerah sambil berteriak. Pak Fadil, ada peristiwa besar yang terjadi. Tuan Wahyudi mengalahkan Ngarai Naga Biru dan menangkap Levon. Dia menyuruh kita untuk mengumpulkan mayat-mayat di sana. Apa? Fadil si Pati pengganti tercengang sejenak, setelah beberapa saat, dia berkata dengan skeptis, Regan, apa informasi ini terpercaya? Mungkin Wira nggak memenangkan pertempuran, tapi malah kalah telak dan dikurung di Ngarai Naga Biru bandit, mungkin dia ingin menipu kita agar memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Para bandit pegunungan Jata telah memberontak dan menduduki Kabupaten Hiloka. Pasukan yang dikerahkan kota pusat pemerintahan Lokana bahkan tidak dapat berbuat banyak. Bagaimana Wira yang hanya meminjam 150 set baju zirah dan membawa 200 orang ke sana mampu menangkap Wolfie hidup-hidup? Fadil yang paham soal masalah militer tidak bisa mempercayainya. Regan akhirnya berkata, Pak Fadil, kamu benar-benar pintar, bisa memikirkan hal ini. Mendengar kata-kata Regan yang terdengar ganjil, Fadil pun berkata dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Regan menjawab pelan. Orang lain mungkin kalah dalam pertempuran, tapi Tuan Wahyudi nggak akan kalah. Para pemberontak di Ngarai Naga Biru bukan masalah besar baginya. Melihat betapa yakinnya Regan, Fadil tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Regan, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kenapa Tuan Wira nggak mungkin kalah dalam pertempuran? Sampai saat ini, Fadil belum berhasil menebak kartu truf yang dimiliki Wira. Regan, satu-satunya yang tahu, terus menutup mulutnya rapat-rapat. Regan langsung berbalik dan berkata,
Pak Fadil, kalau kamu nggak mau ikut, aku akan membawa bawahanku sendiri ke sana. Tapi, kalau Tuan Wahyudi bertanya, aku akan berkata sejujurnya. Kamu tanggung sendiri konsekuensinya, ya. Regan benar-benar mengancam Fadil. Mengingat bahwa bawahan Wira adalah Jenderal Batalion, Fadil pun menggertakkan gigi dan berkata, siapa bilang aku nggak ikut? Aku cuma mempertimbangkannya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, genderang dibunyikan, lalu seluruh petugas patroli serta pasukan penjaga setempat berangkat. 200-an orang yang membawa belasan kereta kuda berderap ke selatan menuju ke Kabupaten Hiloka. Baru berjalan sejauh 15 km, mereka kebetulan bertemu dengan Wira dan kelompoknya yang membawa lebih dari 500 tawanan dalam perjalanan. Para bandit yang menjadi tawanan ini diikat dengan tali panjang yang tebal dan wajah mereka semua terlihat ketakutan. 200 orang ini benar-benar telah menangkap begitu banyak bandit. Fadil tercengang melihatnya. Duh, Regan segera berlutut sambil menundukkan kepalanya dan berkata, selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan. Duk, ketika melihat ketua mereka berlutut, seratusan petugas patroli dan bawahan lainnya juga segera berlutut. Setelah ragu-ragu sejenak, Fadil lalu memandang Zabran si Jenderal Batalion di sebelah Wira. Dia pun menggertakkan gigi dan berlutut, lalu berkata sambil mengepalkan tinjunya tanda hormat, selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan. Begitu sang pati berlutut, seratusan pasukan penjaga juga segera berlutut di tanah sekarang, semua orang di sana berlutut pada Wira, sambutan yang jelas berlebihan ini membuat Wira yang berada di dalam kereta mengernyit dan mengibaskan tangannya. Sudah, bangunlah semuanya. Kalian berdua, ke sini sebentar, ujar Wira. Regan dan Fadil segera berjalan mendekat, lalu membungkuk di depan kereta Wira, Wira langsung memberi perintah. 5 km dari Kabupaten Hiloka, masih ada 400-500 mayat. Pimpin orang kalian ke sana dan bawa mereka semua kembali untuk dimakamkan. Baik, jawab Regan dan Fadil dengan cepat. Regan baik-baik saja, tetap hati Fadil justru penuh gejolak. Tampaknya, ada hampir 1000 bandit yang dimobilisasi. Namun, Wira memimpin 200 orang untuk membunuh setengah dari mereka dan menangkap sebagian besar lainnya. Bahkan jika Panglima Dirga bangkit kembali, dia belum tentu dapat mencapai prestasi ini. Ada lagi, umumkan ke semua orang kalau Levon memimpin pasukannya untuk menyerang Kabupaten Hiloka. Jenderal Batalion Zabran yang pulang kampung untuk mengunjungi kerabatnya, serta kalian berdua memimpin pasukan dan mengalahkan lebih dari 1000 pemberontak dan menangkap Wolfie, tambah Wira. Regan berlutut lagi, lalu berkata dengan penuh syukur. Terima kasih sudah mengingat kami, Tuan. Berhubung Tuan Wahyudi menyebut namanya dalam prestasi pemberantasan pemberontakan, kerajaan pasti juga akan memberi Regan penghargaan. Regan si kepala petugas patroli tanpa pangkat akan segera menjadi pejabat tinggi. Bab 473. Benar saja, bekerja pada Wira memang bermanfaat besar. Terima kasih sudah mengingat kami, Tuan. Ujar Fadil yang juga merasa sangat bersyukur. Jika laporan diserahkan seperti ini, Fadil yang merupakan pati pengganti setidaknya akan menjadi pejabat tetap. Di level pejabat serendah itu, mereka yang berjasa memberantas pemberontakan setidaknya bisa mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 3 tingkat sekaligus. Wira mengibaskan tangannya, menyuruh Regan dan Fadil berdiri. Mereka berdua mengepalkan tinju tanda hormat, lalu segera pergi untuk mengumpulkan mayat. Dodi yang berada di samping berkata dengan bingung. Kak Wira, kitalah yang bertempur di sini, kenapa harus menyebut jasa mereka berdua? Mereka hanya meminjamkan kita baju zirah. Wira berkata dengan serius. Dodi, kamu harus ingat, sesuatu yang baik nggak boleh dimonopoli satu orang saja. Kalau kamu berbagi dengan orang lain baru akan membantumu. Dodi tiba-tiba mengerti mengapa Wira menyumbangkan begitu banyak uang ke kota. Ini bisa dianggap sebagai jaminan, ujar Wira sambil tersenyum. Kamu akan segera pergi ke ibu kota, kalau kamu ingin menyampaikan kontribusimu, lakukanlah. Tapi, kamu toh nggak punya pasukan. Kalau mengatakan kamu menumpas pemberontak, itu kedengaran ganjil dan salah. Lebih masuk akal dan sah kalau jasa kedua orang itu juga disertakan. Kak Wira, kamu baik banget padaku, aku jadi nggak ingin pergi ke ibu kota. Kata Dodi dengan mata memerah. Wira mengibaskan tangannya dan berkata, pergilah, ada bagusnya juga kamu bisa keluar melihat dunia. Temperamenmu meledak-ledak, kalau nggak keluar melihat-lihat, kamu nggak akan merasa puas. Dodi menundukkan kepalanya. Dia ingin pergi berperang di perbatasan, dia juga ingin pergi ke ibu kota untuk melihat orang seperti apa raja itu. Di sampingnya, Danu dan prajurit veteran pasukan Zirah Hitam tampak khawatir. Bagaimanapun, ibu kota adalah tempat yang berbahaya. Dalam waktu 2 jam, kereta mereka tiba di kota, Levon yang berada di dalam kereta tawanan terdepan membelalakan matanya, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Ada kereta mewah yang terparkir di gerbang kota, dengan tulisan, Wibowo, terukir di depannya. Pintu kereta terbuka, menunjukkan Dian yang mengenakan jubah bulu rubah dan terlihat sangat cantik, meskipun Levon menundukkan kepalanya, dia mengenakan baju zirah cerah yang sangat mencolok di antara para tawanan. Dian langsung menemukan Levon dalam sekali pandang. Sorot matanya terlihat sedikit rumit saat dia berjalan mendekat.
Masih ada aku di hati Nona Dian, ujar Levon. Hatinya terasa hangat tetapi juga sedikit sedih saat menyadari Dian berjalan makin dekat. Saat ini, penampilannya sama menyedihkan dengan dirinya 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar tidak ingin Dian melihatnya seperti ini. Namun, makin lama, ekspresi Levon menjadi makin suram dan ingin. Dian yang ternyata berjalan menuju kereta Wira berkata, "Gimana keadaan Paman Fandi? Cederanya lumayan serius dan dia seenggaknya perlu istirahat 2 bulan. Tapi, nyawanya nggak dalam bahaya," jawab Wira sambil menghela napas. Dian mengernyit ketika dia melongok ke dalam kereta dan melihat Fandi yang penuh luka. "Keluarga Wibowo punya beberapa bahan obat yang bagus. Aku akan membawanya untuk Paman Fandi," ujar Dian. Wira mengangguk saat melirik ke arah Levon, sorot mata Dian menjadi rumit. Setelah terdiam sesaat, dia berkata dengan suara rendah, "Aku tahu dia bersalah, tapi apa Tuan bisa melepaskan dia? Fandi adalah pahlawan yang menembak mati raja Tanui. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Melihat Fandi dilukai sampai seperti ini juga membuat Dian merasa sangat kecewa pada Levon. Namun, keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak mereka kecil. Dia sedikit tidak tega pada Levon. Di barisan kereta terdepan, mata Levon berbinar gembira. "Sepertinya Nona Dian masih peduli padaku, belum tentu posisiku lebih rendah dari pria busuk ini di hatinya," batin Levon. Sebelum Wira bicara, Dodi sudah terlebih dulu menyela. "Nona Dian, apa kamu tahu kalau dia menulis surat untuk mengelabui Kak Wira agar pergi ke Ngarai Naga Biru? Dia ingin membunuh Kak Wira. Ketika kami kembali, dia memimpin 1000 pasukan untuk menyerang kami. Kalau bukan karena kami sudah membuat persiapan, Kak Wira mungkin sudah dibunuh olehnya. Kamu masih mau minta Kak Wira untuk melepaskan dia?" "Ah, aku," ujar Dian dengan nada tercekat. Kemudian, dia melanjutkan dengan kepala tertunduk. "Tuan, bisakah kamu membuatnya nggak terlalu menderita sebelum dia pergi?" Di dalam kereta tawanan terdepan, mata Levon berkobar marah. Apa maksud Dian? Dia menyerah untuk menyelamatkannya dan membiarkan pria itu membunuhnya. Wira mengangguk sebagai jawaban.